Teman-teman, di depan saya sudah ada Ducati Monster, salah satu produk legendaris dari Ducati. Ini adalah versi terbaru dan tampilannya berubah total dibandingkan generasi sebelumnya. Kayak apa reviewnya, kita cari tahu di video ini. Kalau kalian pernah tahu Ducati Monster di mode-mode sebelumnya itu kan naked bike yang tradisional banget ya, lampu bulat, masih pakai bohlam, terus mesinnya kelihatan gede, keker di bagian tengahnya, padat, kelihatan bulky banget. Nah, di versi terbaru ini dia tuh jauh lebih ramping, lebih slick, lebih modern, dan lebih enak dilihat mata. Nah, kita langsung lihat ke bagian depan nih fasianya. Kalau dulu lampunya itu masih bohlam, ada dua ruang reflektor. Di versi terbaru ini dia semakin modern dengan LED DRL yang melingkar di pinggirannya, nyalanya seperti ini. Dan penerangan utamanya dia pakai proyektor di dalam. Nah, ini udah bisa proyektor, jadi sudah LED pastinya, cahayanya putih dan fokus pastinya. Dan di sisi dalam ini kalau kalian lihat detailnya, dia ada sirip-siripnya itu. Ini untuk membantu pendinginan dari lampu LED-nya. Jadi detailnya emang cakep kalau motor Italia. Di atasnya ada mini visor ya, bisa dibilang bisa untuk menutupi panel speedometer yang ada di baliknya. Lalu masih di area depan, kaki-kakinya dia pakai suspensi upside down, dan ini kayak travelnya mungkin sekitar 15 cm ya, atau 150 mm. Dan dia pakai kaliper Brembo 4 piston di tiap sisi, dan dia pakai cakram ganda, peremannya ganda kanan kiri, pakai cakram semi floating dengan pelek casting, dan bannya sudah pakai Pirelli Diablo Rosso 3. Ukurannya 120/70 ring 17. Kita geser ke atas, masuk ke area stang ya. Dia ada panel meter sudah full digital, cuman maaf ini kita nggak bisa kontak on karena motor belum diaktifasi dan belum ada akinya juga. Tapi kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau misalnya fotonya lebih modern dan informatif juga pastinya. Dan visornya, dan ini walaupun ukurannya kecil tapi dipandang dari arah tempat duduk pengendara ini lumayan gede dengan layar LCD yang cukup besar di sini. Lalu di area setang dia pakai setang fat bar, di mana dia bagian tengah ini agak lebih gede ya diameternya, sementara di bagian ujung-ujung ini agak lebih mengecil. Kelihatan ya gradasinya dari yang diameternya besar terus mengecil di bagian ujungnya sini. Area setang dia pakai master rem dari Brembo. Ini sudah bawaannya ini ada logo Brembo-nya, dan tabung minyak remnya Brembo yang ukuran besar. Sebelah kanan ada tombol-tombol, ada engine cut off dan starter. Lalu ada ini untuk tombol lampu DRL dan juga lampu utama kalau di siang hari. Ada switch hazard sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini handle couplingnya dia sudah pakai model hidrolis, makanya ada tabung kecil di sini nih. Tabung hidrolis untuk handle coupling. Saklar-saklar sebelah kiri. Di bagian depan sini ada lampu jauh atau pass beam nih seperti ini. Lalu switch lampu jauh dan lampu dekat. Ini kayaknya untuk pengaturan di speedometer, informasi di speedometer. Dan ini switch lampu sen, dan ini juga berfungsi sebagai tombol mode ataupun tombol enter untuk pengaturan di speedometer. Yang pasti ada di bawahnya tombol klakson. Lanjut, untuk kunci kontak, dia masih kunci kontaknya model biasa ya, karena masih model kayak begini nih. Dan sepertinya ini sudah immobilizer harusnya, karena untuk motor-motor premium kayak gini minimal sudah immobilizer walaupun tidak ada pengaman magnet ataupun belum keyless. Seperti itu teman-teman. Nah, yang menarik dari Ducati Monster adalah dia tankinya pakai cover plastik. Ini plastik semua nih, kecuali yang di bagian tengah. Bagian tengah ini plat nih, kayak kalian dengar suaranya ya. Nah, ini plat. Cover plastik kanan kiri ini bisa diganti-ganti kalau mungkin kalian crash atau kalian bosan warnanya terlihat polos aja, bisa diganti kayak yang di sana. Itu ada tankinya, ada motifnya yang lebih keren, jadi opsional, bisa dibeli terpisah. Dan kalau tadi kalian lihat belum ada lampu sennya, ternyata lampu sennya di untuk sen depan itu menyatu dengan sudut tangki, jadi seamless ya sama desain dari garnish di bawah tangkinya ini.
nyatu, dan ini sudah LED dengan ada mika yang dibuat kayak agak butek-butek gitu ya, kayak dibikin kayak putih susu gitu. Sini detailnya rapi banget, dan kalian jangan bertanya di mana sasis tralisnya, karena di versi terbaru ini dia sudah meninggalkan sasis tralis. Jadi di Ducati untuk model Monster generasi paling akhir dia udah nggak pakai tralis lagi, dan ini dilakukan Ducati untuk mengejar bobot motor supaya lebih ringan dan juga handlingnya lebih lincah. Makanya perubahannya tuh di bagian area sini tuh kelihatan total banget. Kalau dulu tangkinya tuh kan kelihatan lebar ke samping kanan kiri. Kalau di versi terbaru tangkinya itu justru terlihat lebih menjulang supaya lebih enak juga dijepitnya. Lanjut ke bagian tengah, ini ada cover subframe. Cover subframe-nya dibikin motif-motif honeycomb gini, dan joknya ini lumayan lebar dengan busanya yang empuk. Cuman kalau dipegang-pegang nih agak tipis di bagian ujung-ujungnya nih, pinggir-pinggirnya tuh agak tipis, jadi tulangan joknya tuh berasa banget. Dan belakangnya dia sudah terbungkus single seat, jadi ini bisa dibuka dan bisa dipakai untuk berboncengan, jadi gak yang benar-benar single seat banget ya. Jadi ini adalah varian Monster yang varian plus, dia sudah dilengkapi dengan visor dan juga single seat sebagai standarnya. Nah, salah satu ciri khas dari sebuah motor naked bike atau street fighter itu pasti ujung buntut motornya lebih pendek ketimbang ujung roda belakangnya. Nah, perbandingannya lumayan ya, jauhnya ya, 10 cm lebih, 15 cm mungkin. Itulah kenapa spakbornya itu dibuat menjulang sampai ke belakang banget. Untuk kaki-kaki belakang dia pakai suspensi yang monoshock tapi posisinya horizontal. Sudah ada setelan preloadnya. Rem belakangnya pakai cakram tunggal dengan kaliper Brembo juga yang posisinya ada di bawah sini. Terus peleknya juga pakai palang pastinya yang ukuran lebih lebar dengan ban ukuran 180/55 ring 17. Swing armnya padat banget, keker. Jadi kesan padat itu emang dapat banget. Dan di sisi kanan ada knalpot model ganda nih. Knalpot lebih pendek, kelihatan ringkes gitu, tapi dia double. Mungkin Ducati pengen mengekspos bagian peleknya ya supaya kelihatan, karena ini cukup enak juga dilihatnya gitu. Seperti itu teman-teman buat tampilan dari Ducati Monster terbaru ini. Kalau ngomongin fitur tadi sudah beberapa saya bahas, misalkan suspensi depan upside down, suspensi belakangnya monoshock, rem depannya pakai cakram ganda kanan kiri dengan kaliper Brembo 4 piston dan total ada 8 piston. Lalu rem belakangnya udah cakram juga dengan kaliper Brembo juga, dan posisinya agak di bawah, itu unik. Lampu-lampu sudah full LED dan fitur-fitur elektroniknya jangan salah, dia juga lumayan lengkap nih. Di antaranya dia ada riding modes, ada power modes, ada cornering ABS, jadi ketika lagi nikung kalian ngerem tidak sampai mengunci juga rodanya. Lalu ada Ducati Traction Control yang mampu mengatur traksi dari roda belakang supaya nggak gampang terpleset. Lalu ada Ducati Wheelie Control, jadi supaya motor nggak gampang wheelie karena dia tenaganya pastinya gede banget. Kemudian ada daytime running light atau lampu DRL, dan terakhir adalah Ducati brake light. Sekarang kita ngomongin mesinnya, dia pakai mesin terbaru Tessera Stretta V2, jadi pakai 2 silinder dengan konfigurasi itu 90 derajat, 4 katup per silinder. Nah, dia pakai pendingin cairan dengan kapasitas mesin 937 cc. Tenaga maksimalnya itu di sekitar 111-112 PS pada putaran mesin 9250 rpm, dan torsi maksimal mencapai 93 Nm di putaran mesin 6500 rpm. Dia sudah pakai kopling hidrolis, dan ini rasa koplingnya tuh, handle-nya tuh rasanya kenyal-kenyal gitu, ditarik-tarik. Nggak yang ringan banget, tapi juga ya nggak berat-berat banget. Dan transmisinya dia 6 speed manual pastinya, dengan dilengkapi quick shifter. Jadi di putaran mesin tertentu dia bisa naik gigi ataupun turun gigi tanpa perlu narik-narik tuas kopling. Dan ketika menduduki motor ini tidak begitu mengintimidasi. Kalian bisa lihat kaki saya napak banget, bahkan sampai nekuk. Dengan postur badan saya 172 cm. Joknya berasa lebar, cuman memang pinggirannya itu berasa tulangannya, termasuk di bagian sini yang kena di paha bagian dalam. Setengah lebar, dan kalian bisa lihat posisinya
Badan saya agak sedikit maju ke depannya, agak sedikit merunduk, tapi setengah lebar ini enak banget, dan tangan masih bisa relax. Handle rem, handle kopling, ketebalannya itu lumayan tebal, jadi berasa apa ya, ngepas di jari-jari, jadi tarik tuh nggak sakit, dan dia bentuknya juga agak membulat. Ini nyaman banget. Dan kalau untuk pijakan kaki, ini posisinya nggak terlalu nangkring teman-teman. Kalian bisa lihat kaki saya memang agak sedikit nekuk, tapi yang nggak berasa tinggi banget sampai kayak begini, jadi masih nyaman, masih enak buat daily. Dan tankinya, ini perubahan tankinya proper banget, mendukung ergonomi buat didudukin, karena di bagian sini tuh berasa tipis. Kayak tadi saya bilang, tankinya dibuat lebih menjulang ke atas, bukan melebar kayak di generasi monster sebelumnya. Nah, ini masih enak banget. Sok depannya sih agak kaku ya, sok belakangnya ini lebih empuk. Dan ini bobotnya ya nggak terlalu berasa berat banget, karena kaki kita juga bisa napak sempurna, jadi ngehandle motor bakal lebih enak. Kalau bicara harga, motor ini salah satu produk Ducati di Indonesia yang harganya tuh masuk ke menengah bawah ya, dibandingkan produk-produk Ducati yang lain kayak Desert X, Multistrada, Diavel. Ini harganya masih lebih terjangkau, dan paling murah dia adalah tipe Monster Basic, itu di 419 juta off the road. Kemudian di varian Monster Plus seperti yang saya review, dia ada visor di speedometer dan juga ada penutup jok single seat, itu dijual dengan harga 430 juta off the road. Kemudian di atasnya dia ada lagi varian Ducati Monster SP, itu harganya 499 juta off the road. Bedanya dia mendapatkan visor juga dan juga single seat. Lalu kaki subbreakers depan belakang sudah Öhlins, ada tambahan steering damper juga, dan steering damper juga dari Öhlins, dan knalpotnya sudah pakai thermic noni yang homologated. Jadi memang knalpot thermic noni yang buat spek harian ya, spek street legal. Lalu varian termahal dari Ducati Monster ini adalah Ducati Monster Anniversary, itu harganya 600 juta off the road. Bedanya dia mengambil basic dari Ducati Monster SP, cuman varian warnanya atau body-bodinya itu punya warna yang spesial dan dominan putih sih katanya. Kita lihat gambarnya mungkin kayak gini ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Review saya buat Ducati Monster generasi terbaru, sebuah naked bike legendaris Ducati yang versi terbaru ini berubah total, jadi lebih modern. Nggak ada lagi sasis tralis di sini karena memang mengejar bobot yang lebih ringan dan juga mengejar pengendalian supaya lebih enak dipakai sama pengendaranya. Jangan lupa like, comment, subscribe Motovun Indonesia. Silahkan berkunjung ke website kami autofun.co.id dan sampai ketemu di video selanjutnya.